Ya, hari ini tanggal 21 Maret ya, hari Kamis, besok Jumat, jam setengah 9 malam. Baik, kali ini saya mau rekam tentang goto ya. Jadi goto itu sebenarnya yang saya perhatikan itu pergerakannya ya. Saya tidak beli di sini, tidak beli, dan tidak menganjurkan juga untuk menjual. Jadi ini adalah rekaman saya bagaimana pingin tahu pergerakan dari goto, terutama dari teknikal ya. Nanti kita kita buka dulu ya teknikal. Nah, ini yang menarik di saham goto itu per hari ini tanggal 21 ya. Tanggal 21 Maret itu ini ada berita saham goto ramai di koleksi asing, GBC hingga buka banyak di Lego katanya. Tadi barusan nih tengah jam 18.40 ya. Saham goto ramai di koleksi asing tuh ya. Beritanya itu jam 8.40 goto mau buyback saham 3,1 triliun ya. Itu beritanya. Yang ketiga beritanya jam 15.25 hari ini tadi sore, Alibaba lepas 16,2 miliar saham goto tuh ya. Terus jam 7 paginya sebelum buka market, penyebab goto rugi 90 T dan penempatan dana investasi Taspen. Nah, silahkan baca sendiri. Ini ada lagi sama satu lagi, emiten sejuta umat goto rugi 90 T hingga saham anjlok 9,72%. Ada lagi berita 5 fakta capaian kerja keuangan goto tahun 2023, simak. Jadi ini ada berita nih kemarin tanggal 20 hingga anjlok tuh kan. Udah, kita bahas yang beritanya aja dulu, tapi secara sekilas aja ya. Mungkin ini saham goto anjlok karena kan si Alibaba ini ngejual sahamnya. Alasan pertama ya, Alibaba lepas saham, bisa jadi anjlok karena dijual kan. Yang kedua karena LK-nya, laporan keuangannya rugi ya 90 T. Terus di sini juga ada mau buyback. Nah, jadi ada 3 berita, LK, mau buyback, sama penjualan saham ya. Langsung aja kita lihat ke chartnya ya. Nah ini bid dan offer dulu nih. Bid dan offer tadi sebenarnya kemarin itu 65, di open di 67, berarti ada gap ya. Ada gap 2 poin, seperti tarik ke 69, akhirnya kempes di 67 di harga pembukaan. Bid dan offernya biasanya yang ini 1 jutaan, sekarang jadi 2 juta. Yang ini biasanya juga sama 1 jutaan atau enggak 2 jutaan. Tadi ada yang 3 juta, ada yang ini ada 4 juta, berarti emang seperti yang nahan tidak boleh turun, yang ini nahan tidak boleh naik gitu ya. Walaupun secara market langsung open atas ya. Langsung ke chart aja ya. Jadi menariknya itu seperti ini sebenarnya, saya itu bukan masalah apa-apanya ya. Jadi saya punya gambaran ya. Kalau technical analysis itu biasanya gap ya, yang saya perhatikan itu gap sama candle akhir. Model gini nih, yang pernah saya jelaskan ya di awal yang goto itu, yang gap ini ya, yang gap ini nih. Ini udah ketutup, nih tinggal satu gap yang ini aja nih di harga 60 yang belum ketutup ya. Makanya ini waktu di sini itu saya perkirakan, aduh ini dikit lagi nih ke 60 ya, tinggal 2 tik lagi, ditarik dulu ke sini. Nah sekarang kemarin juga ya kena nih di 65 kan, tinggal 5 tik lagi kan. Ternyata tadi tanggal 21 itu ditarik ke 67 ya, dan akhirnya dipapokkan di sini. Dan juga dia meninggalkan gap juga di tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya. Mungkin waktu penjualan di sini ya. Ada istilahnya Alibaba ngejual sahamnya, yang akhirnya istilahnya Alibaba ngejual sahamnya. Terus si si candle meresponnya seperti ini. Artinya turun ya. Lihat dari sini juga nih, bandar volume juga 3 hari ini menunjukkan emang 4 hari ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari menunjukkan pembuangan. Tapi kalau dari sini
wah udah gede banget gitu kan. Tapi ini ada tapinya, Poren. Lihat tuh. 1 2 3 4 5, udah 5 hari dia nampung, hanya 1 hari pembuangan. Jadi 4 kali ngebuang, di sini juga 3 kali nampung ya. Berarti walaupun dibuang tetap ada yang mau nampung gitu, makanya saya tertariknya di situ. Ini walaupun buangan gede tapi yang nampung ada aja gitu ya. Lihat dari garis poren itu cenderung dari sini ya, mulai dari sini itu cenderung naik ya, walaupun dibarengi dengan candle yang turun naik turun, sekarang naik, sekarang turun dan meninggalkan gap di sini. Kalau dari bandar volume menunjukkan ke atas dan tadi ke bawah waktu di sini kemarin ya, kemarin ke bawah sana, sangat signifikan banget ke bawahnya yang ini nih, ya. Lihat sangat signifikan banget ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri, dan sengaja saya rekam gitu video ini dan saya share di YouTube. Kenapa? Biar kita menyaksikan bahwa setiap gap itu akan tertutup. Makanya saya itu ingin membuktikan gitu loh, setiap gap harus ketutup. Apakah di saham Gotoh itu terbukti gitu ya. Sebenarnya cuma itu doang, saya itu ingin membuktikan aja bahwa setiap gap itu harus tertutup. Nah di sini tuh ada gap nih. Oke lah, yang ini kan gap saya bilang udah tertutup semua ya. Nah di sini ada gap nih di penurunan. Kalau sekarang 67 berarti ke 60 sekitar 7 poin lagi. Ya. Oke lah, nutup gap dulu ya. Poinnya ini nih, nutup gap, karena di sini juga sebenarnya ada shadow nih yang menunjukkan bahwa setiap candle yang begini memberikan makna bahwa saya akan ke situ gitu ya. Mungkin ini udah dicapai di sini ya, mungkin udah dicapai di sini nih, saya akan situnya udah dicapai di sininya, cuma tinggal gapnya doang nih. Jadi candle ini memberikan arti saya mau ke situ udah tercapai di sini, tapi gap yang ini nih, saya penasaran kok, gap ini kenapa tidak tertutup di sini, waktu di sini itu kenapa pada tinggal 2 tick lagi gitu loh. Kalau menurut pendapat saya mungkin si market makernya ingin memberikan apa namanya psikologis ya, ini mau nutup gap apa enggak ya, tiba-tiba pas tungguin di area gapnya malah diangkat gitu kan. Nah sekarang lagi mau menguji area gap ini ya, sekarang udah tinggal, pada kemarin tinggal 5 poin lagi nih lah, malah di gap ke sini. Saya perkirakan wah hari ini nih nutup gapnya kayak, ternyata enggak. Nah makanya teman-teman ini sengaja saya rekam, saya ingin tahu aja gitu loh. Nanti teman-teman juga setelah menemukan video ini di saham Gotoh ini yang akan menutup gap, mudah-mudahan menutup gap ya. Saya harapkan seperti itu, menutup gap apa enggak. Apakah dia habis di sini apa ditarik lagi gitu kan. Menuju MA10-nya secara gambaran dari lukisan market maker ini saya ya. Saya kalau teknik analisis kalau tarik garis enggak lah. Terlalu ribet ya. Cuma saya memperhatikan candle-candle aja. Candle atas sama candle bawah sama gap, udah cuma tiga faktor itu doang sebenarnya mah kalau saya melihat lukisan dari market maker ya. Nah ini sendiri juga ada gap. Nah si market maker mau menutup yang mana dulu, apakah mau nutup gap yang ini dulu atau mau ke bawahin dulu nutup yang gap yang ini ya. Kesini ada berapa poin nih, ke 72 67 72, sekitar 4 poin ya, 4 poinan. Nah, kesinilah, kesinian ya. 72 berarti 67. Sama 5 sekitar 5 poinan ya, 5 poin ke sini 7 poin. Nah, saya pikir sih lebih baik kalau saya sendiri gitu ya sebagai market maker, ya udahlah lunasin PR dulu gitu ya. Istilahnya lunasin PR dulu aja yang ini nih ya. Nanti setelah lunas yang PR ya terserah kamu diapain gitu kan. Nah, jadi kita dengan saham Gotoh ini kita buktikan nih apakah gap itu tertutup baik di atas, gap di atas seperti ini atau gap yang di bawah seperti ini. Kan kalau gap bawah ini kan ditarik dulu agak lama lah, proses sekitar 1 2 3 4 sekitar 4 bulanan ya. Jadi kalau apa namanya, kalau dia taikin ke atas lagi mungkin nunggu ke gap ini agak lama juga gitu. Karena apa? Karena kalau di saham Gotoh ini
market makernya emang keren gitu loh. Istilahnya saya periksa itu nggak pernah disuspend ini, walaupun nurun tajam gini nih, dia nggak pernah disuspend nih, karena dia pintar gitu loh nih. Setiap ada penurunan pasti ada kenaikan, setiap ada penurunan pasti ada kenaikan. Minimal ketika turun 2 kali panjang kendala panjang, dia stop, dia turun lagi kendala panjang, dia taikin lagi, dia turun lagi, dia ini juga sama nih, harusnya kan panjang ke sini, akhirnya di stop di sini ya. Jadi seperti itu mainnya kalau Gotoh itu. Jadi market makernya pandai mengatur strategi bagaimana dia menjual itu dengan sangat hati-hati gitu loh. Emang penurunannya itu tajam, cuman dia itu bisa gitu loh, bisa menghindari semacam hukuman dari IDX ya, dari bursa ya, dari bursa saham, dia bisa menghindari itu. Nah, yang sangat menariknya juga satu lagi yaitu ini ya, udah berapa hari ini emang dijual, tetapi Foreign menunjukkan ada akumulasi. Kita lihat Foreign siapa, sekalian aja ya, biar nggak tanggung. Dari sini aja boleh, dari sini nih. Ini kan pembuangan kecil-kecil ya. Oke, yang ini makan sudah dibuang dari sini aja ya. Dari 14 Maret. Kita lihat siapa 14 Maret, ada BK Foreign, ada BK, ada KZ, ada RX ya. Ini emang broker kawakan ya. Kalau digabungin ya sekitar 60 juta lot. Ini BK nih yang 60 juta lot, keren ya. AK kemarin mungkin ngebeli dari AK ya. AK aja, AK sama BK sini yang jualan itu ya. Yang ngegerakinnya BK ini. BK sama KZ sama RX, tapi yang paling besar adalah BK ya. Untuk domestiknya siapa? Ada SKI ya, SKI sedikit cuma 3,3, tapi buat kita mah gede ya segitu ya. Nah, ini satu lagi nih informasi ya, di saham Gotoh ini banyak retail yang istilahnya punya modal gede gitu kalau di sini tuh. Banyak nyimpen duitnya itu di sini gitu. Banyak pakar-pakar semacam pakar investasi gitu ya, mengharapkan bahwa Gotoh ini emang menjadikan sebuah emiten yang baik gitu ke depannya. Ini kan istilahnya untuk emiten masa depan gitu, makanya dibilangnya new economy gitu kan. Ini makanya ini papan terbaru gitu, ada istilah papan ekonomi baru gitu. Makanya banyak yang menaruh harapan di sini, banyak yang memperhatikan, banyak yang mengawasi, banyak yang masuk. Jadi di sini banyak kepentingan. Kenapa saya bahas itu gitu? Di sini itu saham itu banyak kepentingan di saham Gotoh itu. Makanya teman-teman, kalau yang nggak suka dengan saham ini, kalian bisa belajar untuk bagaimana pergerakan dari sebuah emiten ini, pergerakannya aja gitu loh. Karena ini kan walaupun nilainya kecil, cuma 67 perak, cuman ini bisa menggerakkan IHSG loh, bisa menggerakkan IHSG loh ini, ya. Karena emang lotnya jumbo-jumbo gitu, yang masuk aja gede. Contohnya hari ini tanggal 21 nih berapa? Ini yang digerakannya benar-benar gede gitu ya. Tahu kan ya? Tuh. 7 juta lot yang digerakkan aja. Gede gitu kan. Bukan main-main gitu di saham ini itu. Istilahnya yang yang main ini bukan yang ecek-ecek gitu. Jadi kalau retail ya harus numpang aja gitu ya, numpang. Kecuali retailnya emang retail yang modalnya modal besar ya. Maaf. Nah, emang di sini itu banyak retail-retail yang bermain besar. Mungkin banyak di sini ketika jatuh itu banyak yang ngehina nih saham itu. Tapi retail itu karena percaya sama pengelolaannya, terus istilahnya percaya sama kinerjanya, percaya sama manajemennya, akhirnya mereka bukannya cut loss, banyak yang nambah gitu, banyak yang nambah muatan di sini itu banyak. Coba baca, tonton bangsa wawancara yang orang-orang yang berduit, retail berduit yang masuk ke saham ini gitu. Mereka berani miliaran untuk masuk ke saham ini, walaupun istilahnya ke bawah, istilahnya dihantam lagi gitu ya. Jadi seperti teman-teman, kenapa saya suka membahas saham Gotoh itu, karena pengen tahu pergerakannya aja gitu loh.
ya pergerakannya itu, dan terus kita belajar bagaimana belajar dari lukisan bandar ini nih, lukisan market maker itu kita harus belajar di sini nih. Banyak sekali ini pelajarannya harus di apa namanya di pelajaran yang harus kita terima gitu di sini ya, menjadikan pengalaman. Contohnya gap, terus shadow nih, shadow kayak gini nih. Terus ada nih candle yang atas gini panjang nih, suatu saat akan ke sini apakah benar gitu. Ini ada shadow juga, apakah akan naik ke sini gitu kan. Ini ada gap di sini, ternyata benar ketutup. Nah, di sini ada gap lagi nih. Ini adalah kalau menurut saya gap ini gap psikologis ya. Apakah akan menutup gap atas atau turun menutup gap bawah gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini membantu saya sendiri bagaimana merekam pergerakan dari saham Gotoh. Dan bagi teman-teman apabila ada yang istilahnya yang cocok dengan analisanya ya silahkan tambahkan. Kalaupun tidak ya dianggap sebagai pembelajaran aja. Di sini video ini kita menjadikan video ini sebagai media pembelajaran aja ya buat teman-teman. Ya, jadi seperti teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Ciao.